anak-anakku semuanya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun sekarang kita sedang melakukan proses pembelajaran yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi semoga itu tidak menghambat kita dalam menuntut ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Oke anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan, yaitu materinya tentang kebersihan pulva hygiene dan perineum. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas tentang kebersihan pulva hygiene dan perineum, ada alangkah lebih baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Semoga mudah kalian pahami dan semoga menjadi bekal yang bermanfaat untuk kalian. Oke anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk ke dalam materi di mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan, yaitu di KD 3.21, yaitu materinya tentang menerapkan kebersihan pulva dan perineum. Sebelum kita memulai materinya, sebenarnya materi ini akan berkaitan dengan mata pelajaran sebelumnya, yaitu tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi. Jadi kalian mudah-mudahan masih mengingat apa sih itu sistem reproduksi, yang dimana pada materi kali ini dia lebih dikaitkan dengan sistem reproduksi pada wanita. Oke, sebelum kita masuk ke materi dan sebelum saya menjelaskan, mungkin di sini kita harus bisa mengaitkan kenapa seorang perawat ini dituntut untuk dapat melakukan vulva hygiene ataupun kebersihan perineum. Nah, kenapa dikaitkan dengan kita sebagai seorang perawat? Ya, mungkin kalau misalkan kebersihan perineum, mungkin nanti akan lebih dikaitkan dengan ibu-ibu pasca bersalin, ya, atau postpartum, yang dimana mereka sangat membutuhkan sekali bantuan untuk dilakukan kebersihan perineumnya karena mereka sendiri tidak bisa melakukan itu sendiri, sehingga disinilah peran kita sebagai seorang perawat. Untuk vulva hygiene jelas sekali di sini bahwa tindakan-tindakan kita salah satunya mungkin dapat dicontohkan tindakan pemasangan kateter, di mana pemasangan kateter itu diawali atau harus dibarengi dengan kita melakukan tindakan vulva hygiene, di mana salah satu fungsinya itu adalah untuk mencegah infeksi pada saat kita pemasangan kateter. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian apa itu tentang vulva hygiene. Jadi menurut Depkes RI bahwa vulva hygiene itu adalah kegiatan membersihkan area vulva dan daerah sekitarnya pada pasien wanita yang sedang nifas atau tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi memang kebanyakan vulva hygiene ini kita lakukan pada pasien-pasien nifas atau postpartum, ibu-ibu baru melahirkan, karena mereka memiliki luka di bagian vulvanya, ya. Rata-rata pada pasien kita itu mereka merasa ketakutan untuk membersihkan area vulvanya karena ada luka itu, sehingga kita sebagai seorang perawat berperan untuk membantu pasien dalam membersihkan area vulva dan perineumnya. Yang selanjutnya, apa itu perawatan luka perineum? Tadi yang saya sudah bilang dari awal bahwa di sini kita tuntut untuk dua hal, yaitu untuk membersihkan vulva dan membersihkan area perineum. Ya, jadi perawatan perineum adalah pemenuhan kebutuhan untuk menyehatkan daerah antar paha yang dibatasi vulva dan anus pada ibu yang dalam masa antar kelahiran plasenta sampai dengan kembalinya organ genetik seperti pada waktu sebelum hamil. Ya, jadi luka perineum ini adanya di mana? Adanya di daerah antar vulva dan anus atau sekat antar vulva dan anus pada ibu pasca bersalin. Ya. Nanti akan kita bahas luka vulva itu yang seperti apa sih? Kenapa dia harus kita lakukan perawatan?
Nah, ini adalah tujuan dari perawatan vulva ataupun dari perawatan perineum. Yang pertama, itu untuk menjaga agar perineum selalu bersih dan kering. Karena area perineum yang lembab, apalagi pada ibu-ibu pasca bersalin, itu adalah sebagai pencetus adanya infeksi yang lebih lanjut. Jadi, karena adanya luka pada perineum, jadi seharusnya si luka itu tetap kering. Ya, karena kalau misalnya dia basah, dia akan menyebabkan infeksi yang lain. Nah, dari infeksi itu nanti dia akan menyebabkan masalah-masalah yang lainnya juga. Yang kedua, tujuannya itu untuk menghindari pemberian obat tradisional, di mana di sini biasanya pasien-pasien kita yang masih kental sekali dengan tradisi biasanya mengobati luka postpartum itu dengan obat tradisional, entah itu dengan daun-daunan atau jamu-jamuan yang ditumbuh lalu dioleskan atau misalkan dikompreskan kepada bagian perineumnya. Nah, itu adalah salah satu tradisi yang sekarang masih kontrak sekali dengan kita di bidang kesehatan. Nah, jadi tujuan perawatan perineum itu untuk meminimalisir pemberian obat tradisional pada pasien kita. Selanjutnya, tujuannya untuk menghindari pemakaian air panas untuk berendam. Jadi masih ada pasien kita tradisinya adalah ketika dia pasca bersalin atau dia membersihkan area vulvanya itu dengan cara berendam di air panas. Padahal dengan berendam dia bukan menghilangkan bakteri, dia malah akan menambahkan bakteri. Karena air panas itu bukan untuk membersihkan atau mematikan kuman-kuman atau bakteri yang ada di sekitar vulva. Ya. Lalu yang selanjutnya, tujuan perawatan perineum itu untuk merubah pola pikir atau merubah kebiasaan pasien sehingga dia mau mencuci luka dan perineum dengan air bersih minimal 3-4 kali sehari. Jadi kita nanti mengajarkan pada pasien kita bagaimana caranya perawatan vulva yang benar, yaitu salah satunya dengan cara membersihkan area luka dan perineum dengan sabun 3-4 kali sehari. Sehingga ketika kita atau pasien kita nanti sudah berada di lingkungan sekitar rumahnya, dia bisa membersihkannya sendiri dan tidak bergantung kepada perawat. Oke, di sini ada bentuk luka yang tadi saya sudah bilang bahwa perineum itu pada pasien-pasien pasca bersalin nanti dia akan ada luka, sehingga itulah yang kita butuhkan untuk membersihkan area vulva agar si luka itu tidak infeksi. Nah, bentuk lukanya ada dua, yaitu ada ruptur dan ada luka episiotomi. Di mana luka ruptur itu adalah luka pada bagian perineum ya, atau sekat antara vulva dengan anus yang diakibatkan oleh rusaknya jaringan secara alami. Jadi dia robek secara alami ketika dia melahirkan karena adanya dorongan dari kepala bayi yang menerobos bagian vulva ataupun bagian bahu bayi, sehingga di sana terjadilah robekan secara alamiah. Itu namanya adalah ruptur. Ya, beda lagi dengan episiotomi. Kalau episiotomi itu adalah sebuah irisan bedah pada perineum dengan cara sengaja kita lakukan episiotomi. Kenapa kita lakukan episiotomi atau kita robek secara sengaja? Itu untuk membantu proses melahirkan. Ya, entah itu misalkan karena bayinya besar sehingga dia tidak bisa menerobos bagian vulva ketika proses melahirkan, ataukah si ibunya ada dorongan untuk mengedan terus-menerus sehingga daripada dia ruptur atau dia sobek secara alamiah, lebih baik kita lakukan episiotomi. Karena kalau episiotomi itu lukanya teratur atau satu jajar. Kalau ruptur dia biasanya lukanya tidak beraturan, sehingga ketika nanti kita lakukan jahit atau menyatukan kembali bagian lukanya itu tidak beraturan bentuknya. Tapi kalau di episiotomi atau secara sengaja, dia bentuknya akan lurus, sehingga nanti pada saat proses penjahitan dia lebih mudah dan proses penyembuhannya pun akan lebih mudah. Nah, ini ruptur sendiri itu terbagi atas 3 juga, yaitu ada ruptur bisa kalian lihat di sebelah kanan itu ada tuberositas ichthys. Ya, di situ adalah ruptur atau sobekan secara alamiah yang mengarah ke bagian vena sekitar selangkangan di situ. Lalu ada lagi ruptur arteri pudenda interna
itu dia sobeknya berarti pada arteri di daerah panggul sampai ke selangkangan karena dia tidak beraturan. Dan satu lagi itu adalah ruptur arteri rectalis inferior, rektal. Jadi dia itu sobek tidak beraturan ke area arteri rectalis, jadi di sekitar rektum atau anus, jadi ke bawah, ke arah bawah dia itu sobekannya. Itu adalah ruptur. Jadi ruptur itu ada 3, ada ruptur tuberositas icis, ada ruptur arteri pudenda interna, dan ruptur arteri rectalis inferior. Tergantung di mana dia nanti sobekannya ke arah mana dan mendekati arteri atau vena yang mana. Nah, untuk episiotomi, kalau episiotomi itu hanya ada 2, yaitu karena dia dilakukan dengan secara sengaja ya untuk membuat pelebaran jalan lahir, itu episiotominya itu adalah namanya midline episiotomi atau dia mengarah ke bawah ya, mengarah ke arah anus ke bawah tapi sejajar, dan episiotomi mediolateral gitu atau menyamping ke arah samping. Jadi ada yang lurus, ada yang sedikit menyamping. Itu adalah episiotomi. Jadi dia sengaja untuk dibuat untuk memperbesar jalan lahir ya. Tapi tetap nantinya setelah dilakukan episiotomi tetap kita akan kembali sambungkan dengan cara penjahitan luka. Ya, setelah penjahitan luka disitulah baru kita membutuhkan untuk perawatan episiotomi agar si lukanya tidak menjadi infeksi. Nah, yang selanjutnya itu adalah penerapan dari si pulva hygiene ini sendiri. Jadi tujuan dari tindakan pulva hygiene ini yang pertama untuk mencegah terjadinya infeksi, lalu mempertahankan kebersihan vulva, lalu mengeluarkan sekresi dalam bentuk leukorea atau darah ya, ataupun adanya benda-benda asing yang lain seperti misalkan nanah ya dan lain-lainnya, untuk mencegah dan meringankan infeksi, lalu untuk membersihkan vagina dan daerah sekitar perineum dan memberikan rasa nyaman pada klien kita. Kita masuk ke fase-fase dari tindakan kita nanti. Yang pertama ada tahap orientasi seperti biasa, memberikan salam, menjelaskan tujuannya, apa sih tujuan kita dan tujuan dari tindakan kita itu untuk apa, lalu menanyakan persetujuan dan kesiapan klien. Ketika klien sudah siap, baru kita lakukan tahap yang selanjutnya, yaitu adalah tahap kerja. Nah, ini adalah tahap kerja ya, bisa kalian baca seperti apa tahapan kerja pada pasien-pasien kita nanti yang akan kita lakukan pulva hygiene, di mana pada tahapan kerja ini yang kita perlu perhatikan adalah privasi pasien gitu ya. Dan tetap pada pasien kerja ini bagaimana caranya kita bisa merubah pola pikir pasien yang tadinya pasien tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya pasien tidak mengerti menjadi mengerti, bagaimana caranya melakukan pulva hygiene. Dan pada tahap terminasi, yaitu kita mengevaluasi tindakan yang tadi kita sudah lakukan. Jangan lupa berpamitan dengan pasien dan membersihkan alat-alat kembali ke tempat semula, dan mencuci tangan dan mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan, dan jangan lupa membuat asuhan keperawatan. Untuk alat yang kita gunakan dalam kebersihan pulva hygiene ataupun perineum itu ada 2 bagian. Ada yang alat ditaruh atau disimpan di box instrumen steril dan di tempat biasa. Kalau yang di box instrumen steril itu ada liwetten atau kapas lidi, lalu handscoon, kasa, pembalut, dan kapas gulung kecil. Itu sifatnya adalah steril semuanya. Lalu kalau misalnya alat yang kita taruh di tempat biasa atau di luar dari instrumen steril itu ada comb dengan betadinnya, larutan NaCl, handscoon bersih sepasang, lalu ada korentang, ada botol cebok yang berisi air hangat, plastik, selimut mandi, pembalut wanita dalam kemasan, celana dalam, pengalas atau perlak, tisu, dan pispot.